Ekonomi. Jadi, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan situasi perekonomian negara Indonesia dan juga kota Singaraja. Nah, adapun beberapa pembahasan yang akan kami bahas yakni mengenai dengan perekonomian negara, PDB negara Indonesia selama 6 tahun terakhir dan juga indeks harga konsumen dan juga inflasi dari kota Singaraja. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas. Perekonomian negara tentunya berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat negara tersebut. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu perekonomian negara? Jadi, berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, perekonomian negara merupakan kehidupan perekonomian yang dimana disusunlah usaha secara bersama atas asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau peraturan dari pemerintah, baik itu secara pusat maupun secara daerah, yang ditentukan berdasarkan dengan ketentuan pemerintah yang berlaku pada saat tersebut. Nah, tujuan dari perekonomian negara ini tentunya untuk meningkatkan manfaat dan juga kemakmuran dan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kondisi perekonomian negara Indonesia selama 6 tahun terakhir pada tahun 2019 sampai 2024. Berikut adalah data PDB negara Indonesia pada tahun 2019 sampai 2024. Berdasarkan dengan data PDB selama 6 tahun terakhir pada tahun 2019 sampai 2024, kinerja pada masa pemerintahan Jokowi menunjukkan hasil yang positif. Pada tahun 2019, pertumbuhan PDB sebesar 5,02% sebelum pandemi COVID-19. Kemudian pada tahun 2020, pertumbuhan PDB berkontraksi sebesar min 2,07% akibat dari pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah Jokowi meluncurkan beberapa kebijakan seperti PEN, Program Ekonomi Nasional, Omnibus Law, kebijakan moneter dan fiskal. Pada tahun 2021, pertumbuhan PDB mulai meningkat sebesar 3,69%. Dan pada tahun 2022, pertumbuhan PDB lebih meningkat lagi sebesar 5,31%. Proyeksi pada tahun 2023, pertumbuhan PDB lebih stabil yaitu kisaran 5 hingga 5,3%. Pada tahun 2024, pertumbuhan PDB diperkirakan akan sama dengan tahun sebelumnya, namun jika kondisi globalnya mendukung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kinerja perekonomian. Nah, kebijakan untuk meningkatkan kinerja perekonomian merupakan serangkaian strategi ataupun tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan juga yang dimana ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, untuk menambah lapangan pekerjaan dan juga tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kelompok kami akan menjelaskan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yakni pada masa sebelum pandemi COVID-19, saat pandemi COVID-19, dan tentunya setelah pandemi COVID-19. Nah, pada saat sebelum pandemi COVID-19 ini, perekonomian Indonesia itu berada pada titik stabil, yang dimana menyebabkan pemerintah itu hanya berfokus pada kebijakan investasi dan juga pembangunan infrastruktur. Nah, pada kebijakan yang berhubungan dengan investasi ini, pemerintah memberikan bantuan yakni berupa kredit perbankan ataupun penerbitan saham, penerbitan obligasi, dan juga dana internal BUMN. Untuk selanjutnya yaitu pembangunan untuk infrastruktur. Nah, pemerintah Indonesia ini menerapkan beberapa kebijakan untuk pembangunan infrastruktur yang dimana kebijakan-kebijakan itu memberikan dampak pada beberapa infrastruktur yang terlihat memiliki kemajuan seperti pada jalan nasional, jalan tol, seperti bendungan yang baru, sarana irigasi, adapun sanitasi dan lain sebagainya. Sehingga pembangunan di Indonesia itu menjadi lebih terstruktur dari kota sampai dengan daerah-daerah terpencil sekaligus. Nah, untuk selanjutnya yakni mengenai kebijakan fiskal. Nah, pemerintah melakukan beberapa kebijakan fiskal pada saat pandemi COVID-19, yakni yang pertama yaitu percepatan belanja pemerintah, yang kedua relaksasi pajak penghasilan, yang terakhir adalah relaksasi APBN. Untuk selanjutnya yaitu ada kebijakan moneter yang dimana ada beberapa kebijakan yang diterapkan, yakni yang pertama adalah melanjutkan nilai tukar rupiah, yang kedua adalah memperkuat transparansi suku bunga, dan yang terakhir adalah memperpanjang dari penurunan nilai denda. Beberapa kebijakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada masa pasca pandemi COVID-19. Yang pertama ada percepatan belanja pemerintah. Pemerintah melakukan percepatan pencairan belanja modal, percepatan penunjukan pejabat pembendaharaan, melakukan tender, dan mempercepat melakukan bantuan sosial dan transfer ke desa ataupun daerah. Yang kedua ada relaksasi pajak penghasilan. Penghasilan pemerintah meringankan besaran pajak dengan menanggung pajak penghasilan pada pasal 21
pembebasan impor pajak penghasilan pada pasal 22 dan pengurangan pajak penghasilan pada pasal 25, serta mempercepat untuk melakukan pengembalian PPN. Yang ketiga, ada pemulihan ekonomi nasional atau PEN dengan melaksanakan kebijakan keuangan negara melalui APBN. Relaksasi APBN mempersiapkan defisit yang dapat melampaui 3% dengan tujuan tahun 2023. Akan kembali seperti semua ke level maksimal yaitu 3%. Relaksasi akan berkaitan dengan alokasi belanja antar organisasi, antar fungsi, dan antar program serta fundatory spending. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kontribusi sektor industri jasa kesehatan dan kegiatan sosial pada PDB dari tahun 2019 hingga 2024. Berikut merupakan tabel data persentase dari tahun 2019 hingga 2024. Sektor kesehatan Indonesia telah tumbuh pesat dalam 5 tahun terakhir, dengan peningkatan investasi dan infrastruktur kesehatan, termasuk rumah sakit dan fasilitas medis. Peningkatan jumlah tenaga kesehatan melalui pelatihan dan sertifikasi telah meningkatkan kualitas layanan. Teknologi seperti telemedicine mempermudah akses pasien ke layanan medis. Sementara, program kesehatan masyarakat dan fokus pada kesehatan mental memperkuat kesadaran akan pentingnya kesehatan. Pandemi COVID-19 mendorong sektor ini berkembang lebih cepat, dengan peningkatan permintaan alat kesehatan, vaksinasi, dan adopsi teknologi digital. Pada tahun 2019, sektor ini berkontribusi 3-4% terhadap PDB dan terus bertumbuh dengan investasi besar pada fasilitas kesehatan dan teknologi. Pada tahun 2020, kontribusinya meningkat menjadi 1,3%, dengan sektor ini tumbuh 11,6% meskipun ada kontraksi ekonomi akibat pandemi. Pada tahun 2021, sektor kesehatan fokus pada vaksinasi COVID-19 dengan perusahaan telemedicine mengalami pertumbuhan pesat pada tahun 2022. Sektor kesehatan tumbuh 9,5% dengan adopsi teknologi semakin meningkat. Dan pada tahun 2023, sektor kesehatan berkontribusi besar dalam pembangunan fasilitas, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan peran industri farmasi dan kesehatan digital. Sektor pariwisata kesehatan mulai berkembang dengan Indonesia menjadi tujuan wisata medis. Dan pada tahun 2024, sektor ini diproyeksikan terus tumbuh dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan investasi, serta semakin berkembangnya teknologi kesehatan digital dan telemedicine. Sektor kesehatan juga berperan besar dalam meningkatkan devisa negara melalui wisata medis dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai gagasan solusi perbaikan bagi pemerintah. Pemerintah Indonesia dapat melakukan beberapa langkah untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi berdasarkan data PDB 2019 hingga 2024. Yang pertama yaitu dengan peningkatan pembangunan infrastruktur. Pemerintah perlu melanjutkan proyek infrastruktur yang tertunda akibat pandemi, serta fokus pada pembangunan infrastruktur digital. Proyek digitalisasi di berbagai sektor, termasuk yang berhubungan dengan teknologi seperti AI, akan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya, pengertian IHK dan inflasi. Nah, menurut Parkin, indeks harga konsumen atau IHK adalah suatu ukuran dari rata-rata yang dibayarkan oleh konsumen kota untuk sekeranjang tertentu atas barang dan jasa yang dikonsumsi. Secara umum, indeks harga konsumen ini merupakan indikator ekonomi yang mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen dari waktu ke waktu. Indeks harga konsumen ini digunakan untuk mengamati perubahan biaya hidup masyarakat dari waktu ke waktu. Ketika indeks harga konsumen ini meningkat, maka suatu keluarga harus mengeluarkan pengeluaran yang lebih banyak untuk menjaga standar hidup yang sama sebelum indeks harga konsumen ini meningkat. Kemudian pengertian dari inflasi. Inflasi adalah keadaan di mana kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus selama periode waktu tertentu. Kebalikan dari inflasi disebut sebagai deflasi. Biasanya inflasi ini dihitung oleh Badan Pusat Statistik atau BPS di Indonesia. Nah, BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data dari harga berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat. Kemudian data tersebut digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya. Mengenai indeks harga konsumen dan inflasi di wilayah Kota Singaraja dari tahun 2019 sampai dengan 2024. Nah, siapa yang tidak tahu dengan Kota Singaraja? Nah,
Kota Singaraja merupakan ibu kota dari Kabupaten Buleleng. Berdasarkan data perkembangan indeks harga konsumen di wilayah Kota Singaraja selama 6 tahun terakhir menunjukkan bahwa pada tahun 2019 indeks harga konsumen wilayah Kota Singaraja itu memiliki persentase sebesar 1,84%. Kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1,79% dan di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1,43%. Nah, penurunan persentase IHK ini disebabkan karena pandemi COVID-19, di mana banyak masyarakatnya itu yang terkena PHK massal. Alhasil, mereka kehilangan sumber pendapatannya dan daya beli masyarakatnya menjadi menurun. Kemudian di tahun 2022, persentasenya itu mengalami kenaikan menjadi 3,97%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian itu mulai pulih secara perlahan-lahan. Dan untuk tahun 2023 kembali menurun lagi menjadi 3,32%. Dan untuk sementara waktu di tahun 2024 ini kembali menurun secara drastis menjadi 0,81%. Nah, sementara itu berdasarkan data perkembangan inflasi di wilayah Kota Singaraja selama 6 tahun terakhir menunjukkan bahwa pada tahun 2019 persentase inflasi yang terjadi di wilayah Kota Singaraja itu sebesar 3,12%. Kemudian di tahun 2020 itu mengalami penurunan menjadi 2,28% dan di tahun 2021 kembali menurun lagi menjadi 2,16%. Nah, hal ini dikarenakan pandemi COVID-19 dan daya beli masyarakatnya yang menurun. Kemudian di tahun 2022, persentasenya itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 5,52%. Dan untuk tahun 2023 kembali menurun lagi menjadi 2,88%. Dan untuk sementara waktu pada tahun 2024 kembali menurun lagi menjadi 2,16%. Nah, secara keseluruhan, inflasi yang terjadi di wilayah Kota Singaraja selama 6 tahun terakhir dapat dikategorikan sebagai inflasi yang ringan. Nah, inflasi yang ringan ini dapat mendorong investasi dan karena biaya pinjamannya itu yang rendah. Dan inflasi yang ringan ini kategorinya itu masih berada di bawah 10%. Seperti yang terjadi di wilayah Kota Singaraja ini persentasenya itu masih di bawah 10%. Oleh karena itu pemerintah harus bisa mengendalikan dan melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi terhadap inflasi yang terjadi di wilayah tersebut. Selanjutnya, gagasan solusi perbaikan bagi pemerintah Kota Singaraja. Berdasarkan data perkembangan indeks harga konsumen atau IHK dan inflasi di Singaraja selama 6 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai 2024, maka terdapat beberapa gagasan solusi perbaikan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Singaraja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan infrastruktur pasar dan meningkatkan sumber makanan lokal. Ini memperbaiki infrastruktur pasar, terutama pasar tradisional seperti Pasar Anyar Singaraja yang kurang adanya infrastruktur yang memadai, agar memastikan distribusi barang yang efisien, membantu mengurangi biaya transportasi, dan mempercepat pertumbuhan kargo. Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan perusahaan lokal. Menjalin kerjasama atau kemitraan dengan pelaku usaha lokal untuk membuat program loyalitas atau diskon bagi konsumen. Dapat menjadi cara efektif untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah inflasi. Kemudian yang ketiga, pemantauan harga secara berkala. Pemerintah Singaraja perlu memantau harga secara berkala di pasar, terutama harga bahan pokok seperti beras, gula, telur, dan lain-lain untuk mendeteksi lonjakan harga sejak dini dan mengambil tindakan pencegahan sebelum masalah ini menjadi masalah yang lebih besar. Kemudian yang keempat, mempromosikan pariwisata. Mengingat potensi pariwisata yang dimiliki Singaraja cukup banyak seperti Pantai Lupina yang terkenal akan lumba-lumbanya, banyak terdapat wisata air terjun. Ini dapat dipromosikan melalui media sosial seperti akun media sosial Yuk ke Buleleng dan lain sebagainya, mencari influencer yang membantu mempromosikan wisata yang ada. Hal ini dapat menambah lapangan pekerjaan yang baru dan meningkatkan pendapatan di daerah Singaraja. Oke, gimana nih video penjelasan materi dari kami? Pastinya seru banget dong. Ya dong, seru banget. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, sekian dulu video dari kami. Kami ucapkan sampai jumpa. Bye-bye!